Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Toherani. Saya dari kelas 3A Farmasi dengan NIM 2048201001. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi yang ditugaskan. Yang pertama yaitu tentang sulfonamida, yang kedua tentang antihistamin, dan yang ketiga tentang barbiturat. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang sulfonamida. Apa itu sulfonamida? Sulfonamida atau sulfa adalah kelas antibiotik yang efektif untuk menangani beragam jenis infeksi bakteri, baik infeksi bakteri gram positif maupun gram negatif. Antibiotik ini dapat menangani beragam jenis infeksi, mulai dari infeksi saluran kemih, bronkitis, infeksi mata, dan lain-lainnya. Secara spesifik, antibiotik sulfonamida bekerja dengan menghambat agar asam para-anibenzoat tak berubah menjadi dirokteroat. Fungsi manfaat penggunaan obat sulfonamida. Sulfonamida adalah kemoterapeutika spektrum luas yang di tahun 1950-an sampai 1970-an banyak digunakan terhadap bermacam-macam penyakit infeksi oleh baik kuman gram positif maupun negatif dengan sukses. Sejak tahun 1980-an, kegunaannya sudah banyak sekali berkurang karena setelah ditemukan berbagai antibiotik baru dengan efek bakterisid yang lebih efektif dan aman. Sifat fisika dari sulfonamida ini adalah zat padat berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berasa, pahit, tidak berbau, tidak hidrokofis. Larutannya yaitu umumnya tidak larut dalam air dingin, larut dalam air panas, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton alkohol, larut dalam alkali hidroksida, dan tidak larut dalam eter CaCl3. Contoh-contoh macam-macam jenis sulfonamida antara lain yaitu sulfacetamida, sulfatiazin, sulfadimetoksin, sulfadiamidin, sulfaguanidin, dan lain-lainnya. Efek samping penggunaan sulfonamida yaitu kerusakan parah pada sel darah yang berupa antara lain organulositosis dan anemia hemolitis. Reaksi alergi, gangguan saluran pencernaan berupa mual, muntah, diare, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu antihistamin. Histamin dibebaskan dari mast sel oleh berbagai macam faktor seperti suatu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan dan sistem daya tangkis. Antihistamin adalah obat dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambat bersaing pada sisi reseptor H1 dan H2. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi, karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Berdasarkan hambatan pada reseptor, antihistamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antagonis H1 dan antagonis H2. Mekanisme kerjanya yaitu histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik yaitu reseptor H1 dan H2. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi pada otot polos, usus, dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi muskus yang dihubungkan dengan peningkatan CGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H1 juga dapat menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga permeabel terhadap cairan dan plasma protein, yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini dibawa oleh antagonis H1. Selanjutnya, interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan CGMP dalam sel dan peningkatan CAMP. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama aminoalkyl ether, yang kedua etil diamin, yang ketiga pipetazin, yang keempat propilamin, dan yang kelima penotiazin.
Selanjutnya yaitu sifat antihistamin, yaitu ia bersifat basa, tidak larut dalam air, bentuk basa larut dalam kloroform dan pelarut organik. Rasa pahit larut dalam asehel menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Yang terakhir yaitu barbiturat. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat inhibitor reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. Kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, kekuatan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain tanpa kendali. Sifat barbiturat yaitu suka larut dalam air, kecuali garamnya Na bereaksi asam lemah. Ada dua bentuk, yaitu bentuk keto yang tidak larut dalam air dan bentuk enol yang larut dalam air. Bentuk keto larut dalam pelarut kloroform eter etilasetat. Garam Na-nya dalam bentuk larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap. Barbiturat mudah menembus SSP, dapat menyublim atau membentuk sublimasi yang tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya. Ini adalah gambar rumus struktur umum barbiturat. Selanjutnya, contoh obat barbiturat antara lain yaitu amobarbital, butabarbital, penobarbital, secobarbital, pentobarbital, metohekital, perimidon, tiapental, dan yang terakhir mepobarbital. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.